Kiper Jerman ini dikabarkan akan memperkuat timnas Indonesia dan sudah dihubungi PSSI. Sintayong dapat angin segar, PSSI siap lakukan lobi mahal demi lengkapi skuad timnas U23. Mantan pelatih Vietnam menilai Indonesia maju karena pemain naturalisasi dan Sintayong dipercaya jangka panjang. Gabung klub Bristol Rovers. Elkan Bagot pamerkan perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan uji coba lawan Cina dan negara Timur Tengah. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Daniel Klein namanya, dikabarkan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Bahkan dalam pengakuannya, kiper berusia 22 tahun ini sudah dihubungi perwakilan PSSI, yaitu Fehri Badim. Lantas dari mana kabar ini muncul? Kabar ini muncul dari akun Instagram @ahmadreja85 yang biasa membahas pemain keturunan dan timnas Indonesia. Dalam wawancara yang dilakukannya, Daniel mengatakan sang ibu sangat senang jika nantinya ia bisa membela timnas Indonesia, sebab kiper bertinggi badan 193 cm ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Ia berujar, Fehri Badim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia. Kata Daniel mengutip dari akun Instagram ahmadreja85. Ya, tentu saja bisa saya bayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk tim nasional Indonesia. Menurutku ibu saya akan sangat setuju. Saya pikir itu mungkin. Entahlah, bisa saja tahun ini saya ke PSSI untuk mengurus proses naturalisasi. Lanjut kiper yang tengah dipinjamkan FC Augsburg ke Liga 3 Jerman SP Hansusen. Saat ditanya apakah Fehri Badim menyinggung soal Piala Asia U23 2024 yang akan bergulir pada 15 April 2024, Daniel Klein menjawab tidak, kami tidak membahasnya lebih mendalam. Dia juga tidak menceritakan tentang hal itu, tegas mantan kiper Jerman U19 ini. Kehadiran Daniel Klein dapat diandalkan timnas U23. Tinggi badannya yang menembus 193 cm diprediksi bakal membuat jiper pengisi lini depan lawan skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian? Cocok tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Skuad Garuda Muda akan tampil di Piala Asia U23 2024 mulai bulan April mendatang. Namun masalah datang karena turnamen tersebut bukan agenda FIFA dan klub bisa saja tidak melepaskan pemainnya. Kondisi ini tentu menjadi masalah karena nasib Sintayong ditentukan pada Piala Asia U23 ini. Membawa tim terbaik tentu jadi jalan tepat agar dia bisa membawa timnya lolos dari babak fase grup. Erick Thohir menjelaskan dia akan mencoba melakukan komunikasi terkait masalah ini. Dia ingin mendapatkan solusi terbaik karena beberapa pemain andalan skuad Garuda berkarir di luar negeri. Tentu perlu ada komunikasi yang baik agar mereka bisa dilepas oleh klubnya masing-masing. Sosok yang memimpin Kementerian BUMN ini menegaskan bahwa dia ingin timnas U23 Indonesia mendapatkan prestasi. Dia juga dekat dengan beberapa pemain dan rutin melakukan komunikasi. Erick akan berusaha membawa pemain pilihan Sintayong untuk berlaga di Piala Asia U23 nanti. Saya ini pemimpin yang ingin tim saya sukses. Saya juga dekat dengan pemain. Kadang-kadang saya WA. Saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim. Garansi tidak mungkin, tapi kita mendorong 110% pemain itu bisa gabung. Lanjut Erick Thohir. Menariknya beberapa pemain seperti Elkan Bagot dan Pratamaran baru saja pindah klub. Mereka memang masih harus beradaptasi dengan tim barunya. Tetapi skuad Garuda Muda membutuhkan dua nama tersebut untuk berada di tim ini. Mantan pelatih timnas Vietnam Van Tan Hung menilai timnas Indonesia mengalami kemajuan karena pemain naturalisasi dan kepercayaan jangka panjang kepada Sintayong. Van Tan Hung yang merupakan pelatih Vietnam pada 2012 memberikan tanggapannya terkait peluang negaranya. Pertama-tama harus kita akui bahwa Indonesia jelas mengalami perubahan dan mengalami kemajuan berkat pemain naturalisasi. Apalagi banyak pemain muda yang sudah mengembangkan bakatnya. Kemajuan itu berkat kepercayaan jangka panjang kepada pelatih mereka, Sintayong. Namun Vietnam hanya kalah karena satu kesalahan pribadi. Selebihnya tidak terlalu buruk. Jadi bukan karena kesalahan Nguyen Tan Binh. Saya rasa hasilnya tidak akan bisa diprediksi. Karena melihat dari babak kedua, kami bermain jauh lebih baik, menciptakan serangkaian peluang untuk Quat Van Kham atau Nguyen Tuan Han, ujarnya. Berkaca dari penampilan tersebut, Van Tan Hung optimis bahwa Vietnam akan finish sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, kecuali Irak yang lebih kuat, Vietnam harus bersaing dengan Indonesia.
Dengan apa yang ditunjukkan para pemain, saya masih yakin dengan kemampuan mereka untuk meraih posisi kedua, ujarnya dikutip dari Soha VN. Elkan Bagot menjalani masa peminjaman dari Everton menuju Bristol Rovers. Menariknya, pengumuman ini jadi tugas pertama Elkan Bagot setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bersama skuad Garuda. Mereka sukses membuat sejarah dan menembus babak 16 besar. Hal ini diceritakan dengan bangga kepada Bristol Rovers. Dalam interview pertama dengan tim, Elkan Bagot menjelaskan bermain di Piala Asia jadi momen yang luar biasa. Apalagi mereka sukses memecahkan rekor dengan melaju cukup jauh dalam keikutsertaan dalam turnamen ini. Meski dipandang sebelah mata, mereka bisa memberikan kejutan dan beberapa kali mendapatkan pujian sebagai tim yang mengandalkan pemain muda. Elkan Bagot berkata, mendapatkan pengalaman yang berbeda bersama timnas Indonesia. Saya baru saja kembali dari Piala Asia dan itu sesuatu yang merupakan pengalaman yang luar biasa, kata Elkan Bagot. Dilansir dari kanal YouTube Bristol Rovers, pemain berusia 21 tahun ini menambahkan pada Piala Asia lalu, tim-tim saling bertarung di lapangan. Selain itu, skuad Garuda masuk dalam grup neraka dan hal ini membutuhkan perjuangan ekstra keras. Namun semua pemain sudah bekerja keras dengan baik dan tidak gentar menghadapi lawan-lawan yang kuat di turnamen ini. Anda bisa melihat berbagai belahan dunia bermain melawan orang-orang dari belahan dunia lain. Semuanya berbeda. Jadi Anda bisa menyesuaikan permainan secara berbeda dan juga mengambil hal berbeda yang mungkin belum tentu kamu mendapatkannya dari sini. Lanjut Elkan Bagot. Berada di klub ini, Elkan menilai banyak ilmu yang dia dapatkan di timnas bisa diaplikasikan ke tim yang bermarkas di Memorial Stadium tersebut. Menurutnya, kemampuan duel udara dan penguasaan bola yang baik akan menjadi modal penting untuk Bristol. Dia akan berusaha untuk segera beradaptasi agar bisa cepat menyatu dalam tim. Bagaimana tanggapan Anda dengan pernyataan Elkan Bagot? Silahkan tulis di kolom komentar. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, berbicara mengenai rencana uji coba timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Adapun kejuaraan itu berlangsung pada mulai 15 April mendatang. Sumarji mengatakan BTN sudah menyiapkan program untuk timnas Indonesia U23 di Dubai jelang Piala Asia U23. Rencananya pemusatan latihan berlangsung pada 31 Maret sampai 8 April 2024. Timnas Indonesia U23 juga akan mengadakan 2-3 kali uji coba selama di Dubai. Salah satu lawan yang sudah dikonfirmasi bersedia adalah Cina. Rencana yang sudah kami koordinasikan itu bersama timnas U23 akan friendly match melawan Cina dan mungkin nama 1 atau 2 negara Timur Tengah, kata Sumarji saat dihubungi dengan awak media. Itu yang sudah terjadwal di kita, kalau yang lain belum ada sama sekali, sambung sosok yang juga manajer timnas Indonesia itu. Lebih jauh, Sumarji membenarkan adanya ajakan uji tanding melawan Malaysia, tapi kemungkinan sulit terlaksana lantaran agenda bentrok. Sebelumnya, salah satu media Malaysia, Harian Metro, memberitakan bahwa pada 18-26 Maret akan digelar turnamen di Indonesia. Selain Malaysia dan juga timnas Indonesia, dikabarkan Arab Saudi serta Tajikistan menjadi lawan. Menurut Sumarji, hal itu sulit terjadi. Memang ada surat dari Federasi Malaysia dan saya sudah baca suratnya, tapi sepertinya ajakan uji coba itu berbenturan. Jadi kami nggak bisa, terang Sumarji, karena memang untuk timnas U23 kami sudah menjadwalkan TC di Dubai pada tanggal 31 Maret sampai 8 April. Pungkasnya, pada Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 tergabung di grup A. Skuad Garuda Muda akan bersaing dengan lawan-lawan kuat mulai dari tuan rumah Qatar sampai Australia dan juga Yordania.